Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, baik yang hari ini ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI atau yang sedang menyaksikan YouTube LKI Lamongan, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, amin. Pada malam hari ini kita ucapkan syukur kita kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan tentunya pada malam hari ini kita pakai nikmat-nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih, baik yang pada awal bulan Dzulhijjah ini telah memberi kontribusi baik berupa uang atau makanan yang sedang untuk bukber atau buka bersama dalam puasa Dzulhijjah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan pada malam hari ini adalah kajian rutin pekan kedua keluarga sakinah dengan tema ciri-ciri wanita yang paling baik. Apakah ada yang kurang baik saja sampai ada ciri-cirinya wanita terbaik? Dan di session akhir nanti ada sesi tanya jawab. Bapak-bapak juga boleh tanya tanya karena ini kan judulnya kan wanita terbaik. Kepada Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir mengikuti kajian pada malam hari ini sebagai bekal kita hidup di dunia, khususnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga untuk melahirkan generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga yang terpercaya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu akhlak adalah merupakan suatu bukti keimanan seseorang. Akhlak adalah merupakan
cermin daripada keimanan seseorang, yang dengan akhlak tersebut menjadi busananya, menjadi pakaiannya, yang dengan akhlak tersebut ia menjadi iman yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik atau sempurna-sempurnanya orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Salah satu di antara akhlak yang baik yang harus kita terapkan adalah akhlak di dalam rumah tangga, yang pada malam hari ini kita akan membahas tema bagaimana seharusnya seorang wanita di dalam rumah tangganya yang dihiasi dengan akhlak-akhlak yang akhlak-akhlak tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya. Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, junjungan kita, uswah hasanah kita, yang akhlak beliau adalah kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran telah dijalankan oleh Rasulullah, dan apa yang dilarang di dalam Al-Quran juga dijauhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, khususnya pada para wanita, agar ia di dalam rumah tangga mendampingi sang suami untuk melahirkan generasi robbani, generasi yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyampaikan dan mengajarkan kepada para ibu ummahat untuk bisa meraih status wanita yang salihah sebagai perhiasan terbaik, sebagai mata hiasan dunia yang terbaik, bahwa sesungguhnya dunia itu adalah merupakan perhiasan. Ad-dunya mataun, kata Rasulullah. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dan sebaik-baik daripada perhiasan dunia itu adalah mar'ah as-salihah, wanita yang salihah. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi wanita yang salihah? Tentu yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Bukan menurut kita, bukan menurut otak-atik kita, bukan menurut filsafat, bukan menurut teori dari manusia, tapi langsung dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak ada di agama-agama lain, tidak ada di kitab-kitab yang lain. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah mesti adalah merupakan suatu bentuk akhlak yang mulia, karena Nabi adalah memiliki akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah di atas, benar-benar di atas akhlak yang mulia.
Maka yang diajarkan pun juga mesti akhlak yang terbaik. Sesuatu yang diajarkan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang terindah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri wanita yang terbaik di dalam rumah tangga. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, ala uhbirukum bi khairim ma yaknizul mar'u al mar'atu salihah idza nadhara sarathu wa idza amara ata'athu wa in ghaba anha hafidathu. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang perbendaraan seorang laki-laki, perbendaraan seorang suami yang terbaik, yaitu al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Bagaimana sifat-sifatnya? Yaitu apabila kamu melihatnya, apabila dia dipandang maka akan menyenangkan, dan apabila ia diperintah maka ia akan taat, dan apabila si suami tidak ada di rumah maka ia akan menjaga dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tersebut 3, kalau digabung dengan hadis yang lain bisa 4 ya, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah ketika ditanya ayun nisa'in khairun, wanita manakah yang paling baik itu? Wanita yang paling baik adalah, kata Nabi, qalat allati tasurruhu idza nadhara, yaitu wanita yang menyenangkan apabila engkau pandang. Yang kedua adalah wanita yang tuti'uhu idza amara, yang selalu mentaatinya apabila ia diperintah. Dan yang ketiganya alla tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, yang tidak pernah menyelisihi atau berkhianat baik dalam dirinya, yaitu menjaga dirinya saat suami tidak ada di rumah, dan juga menjaga anak-anaknya serta menjaga hartanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bahas ciri yang pertama. Wanita yang salihah adalah menyenangkan apabila dipandang. Menyenangkan di sini adalah betul-betul memuaskan karena dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ya, selalu tersenyum dan selalu membahagiakan, selalu berhias diri dan untuk suaminya. Ini wanita yang terbaik. Nabi tidak mengatakan bahwa wanita yang terbaik itu adalah yang paling banyak salatnya, yang paling banyak baca Al-Qur'annya, yang paling banyak ibadahnya, paling banyak puasanya. Tapi wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan, yang selalu tersenyum kepada suaminya, yang menjernihkan suasana, bukan selalu memperkeruh suasana, tapi benar-benar menghangatkan suasana rumah tangga.
Ini wanita yang baik, wanita yang bagus, yang memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa suami itu banyak berada di luar rumah. Tentu di sana banyak pesona-pesona. Tapi dengan senyumnya seorang istri itu bisa memedam segala pesona-pesona yang ada di luar. Kalau seorang ibu, ya seorang istri ingin mendambakan suami yang soleh, maka ibu di rumah harus banyak tersenyum, banyak menjernihkan suasana. Kalau suami ibu, para suami, para lelaki-lelaki tidak bisa menjaga matanya di luar, selalu terpikat dengan pesona di luar, bahkan mungkin banyak terjadi selingkuh. Suami-suami yang buruk akhlaknya kemungkinan besar adalah istri tidak memberikan suasana yang hangat di rumah. Kemungkinan mahal tersenyum, kurang senyum, kurang menyenangkan jika dipandang, sehingga banyak tertarik dengan yang ada di luar. Kalau sang suami dan sang istri ini benar-benar mempraktekkan akhlak di rumah tangga dalam hal ini, selalu menjaga kehormatannya, insya Allah nggak akan ada yang namanya penior dan pelakor. Penior adalah perebut bini orang, pelakor adalah perebut laki-laki orang. Tidak mudah terpesona, keingat istrinya, dia akan bersyukur dengan istrinya. Tidak mudah tergoda di luar. Kenapa? Kalau sudah melihat pesona di luar itu, masya Allah, akan teringat bahwa istrinya adalah yang sangat cantik. Ya, di balik kecantikan dia tambah dengan tersenyum, banyak senyumnya. Ini akan membuat apa? Akan membuat seorang laki-laki itu tidak mudah tergoda di luar. Ya. Rasulullah SAW pernah menasihati Fatimah dalam kitab Hukukul Lajain, Hukudul Lujain fi Hukukul Zaujain, itu mengatakan, ya Fatimah, ayyuma imra'atin tabassamat fi wajhi zaujiha illa nadharallahu laha bi aidir rahmah. Wanita mana saja, istri mana saja yang tersenyum wajahnya di hadapan suaminya, kecuali pasti Allah akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Allah akan tumpahkan rasa kasih sayang di antara keduanya, saling menyayangi di antara keduanya, karena istri yang selalu tersenyum dengan suami, ya, disapa, kedatangannya itu disambut. Maaf, terkadang kita seorang suami terkadang-kadang itu di luar, ketika pulang rumah lebih dulu disapa oleh tetangga. Begitu datang,
Kok sampun mantuk? Kok sudah pulang? Ya Bu. Ibu-ibu tetangga yang sedang nyapu di luar rumah udah menyapa duluan. Nyampe rumah nggak disambut oleh istri, yang menyapa malah tetangganya. Wah, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah Bu, baik. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang tersenyum dengan saudaranya aja di sana dinilai sebagai sedekah. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ya. Tersenyummu terhadap saudaramu itu membawa sedekah. Bahwa senyuman itu membawa efek yang sangat baik, akan membawa kepada dampak yang baik bagi saudara-saudara kita. Segala permasalahan persaudaraan itu akan semakin lekat dengan tersenyum. Banyak tersenyum dengan saudaranya itu kan akan membawa apa? Merekatkan ukhuwah, merekatkan persaudaraan di antara mereka, akan menyenangkan. Ini sesama saudara di luar. Apalagi kepada istri. Di luar aja bisa tersenyum dengan orang lain, dengan karyawan-karyawannya, dengan kolega-koleganya, dengan mitra-mitranya, untuk merawat apa itu kemitraannya, merawat anak buahnya aja dengan banyak tersenyum dan banyak menyapa. Apalagi di rumah lebih dianjurkan, apalagi kepada istri kepada suami, dan suami sebaliknya banyak memberikan senyuman kepada keluarganya, terutama adalah istri. Ketika istri tersenyum dengan suaminya, senang, enak, sedap dipandang, maka akan ada timbal baliknya. Suami pasti akan semakin sayang, semakin senang. Suami pasti akan betah di rumah. Kalau suami tidak betah di rumah, maka ibu-ibu perlu evaluasi besar. Perlu dia introspeksi, dan introspeksinya adalah Anda sebagai istri, Anda sebagai pendamping kurang enak dipandang oleh mata, kurang enak dipandang oleh suami. Ya, ini inti dievaluasi besar. Ya, maka ya tersenyumlah dengan suamimu. Ya, kalau ingin rumah tanggamu itu menyebabkan Allah akan memandang dengan kasih sayang, dan di antara keduanya itu akan diberikan oleh Allah rahmatnya, saling sayang menyayangi di antara keduanya. Nah, bermula dari mana? Bermula dari senyumnya seorang istri. Ya. Tapi memang seorang wanita memang tidak boleh sembarangan tersenyum dengan orang lain. Tidak sembarangan kemudian dia menebar senyum dengan laki-laki orang lain. Ini namanya penggoda, ini fitnah. Ini fitnah. Kalau sesama wanita tidak apa-apa, laki-laki sesama laki-laki tak mengapa. Tapi seorang wanita harus benar-benar menjaga ini, menjaga senyum dengan wanita, dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya.
karena itu bisa menimbulkan fitnah. Dan kata Rasulullah, mata roktu minar rijal, yang fitnah yang lebih besar, ya adharru minar rijal mata roktu fitnatan adharru minar rijal minan nisa. Bahwa Rasulullah SAW meninggalkan suatu fitnah yang tidak ada fitnah yang lebih besar bahayanya bagi seorang laki-laki adalah wanita. Karena itu wanita ya jangan sembarang tersenyum dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Terus terang bahwa seorang laki-laki itu tabiatnya senang dengan apa? Dengan senyumannya siapa saja, ya. Dengan senyumannya siapa saja, disenyumi oleh siapa saja itu senang, bahagia, ya. Itu laki-laki, memang tabiatnya laki-laki seperti itu, senang. Apalagi kalau itu disenyumi oleh seorang istri. Ini ciri yang pertama. Adapun ciri yang kedua, wanita yang sholihah adalah wanita yang selalu mentaati suaminya. Apabila seorang suami itu memerintahkan kepadanya, bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan dalam persoalan ketaatan kepada suami ini dengan penekanan yang sangat luar biasa, dengan bahasa yang luar biasa. Nabi katakan, lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul imra'ata antas judali zaujiha. Andaikan aku itu memerintahkan, atau andaikan aku boleh memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, ya. Lau kana rajulan amara imra'atan antangkila min jibalin ahmar ila jibalin aswad au min jibalin aswad ila jibalin ahbar fakana nauluha antaf'ala. Kata Nabi, andaikan ada seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam, atau sebaliknya suruh pindah dari gunung hitam ke gunung merah, maka hak seorang istri harus melakukannya. Maka kalau ada istri diminta untuk tinggal bersama suaminya, maka sang mertua nggak boleh mencegahnya. Itu hak sepenuhnya haknya suami, dan istri harus ngikut taat pada suaminya. Pernah terjadi kisah yang sangat terkenal. Ada seseorang di zaman Nabi, seorang wanita yang dipesani oleh seorang suami, saya akan berangkat perang.
Jangan kemana-mana, jangan keluar rumah tanpa seizin saya. Wasiatnya tidak boleh apa? Pesannya tidak boleh pergi ke kemana-mana sampai aku datang. Sampai aku datang, jangan kemana-mana. Ternyata dalam perjalanannya sang bapak, sang ayah, orang tuanya sakit keras. Berharap agar anak perempuannya mengunjungi orang tua yang sedang sakit. Orang tuanya ini rindu, ingin ketemu anak perempuannya. Sampai ada utusan. Yang utusan itu suruh datang menghabari bahwa orang tuanya pengen ketemu. Dan sang anak perempuan tersebut tidak kunjung-kunjung datang, karena dia dipesani suaminya tidak boleh pergi dari situ sampai suaminya datang. Dia berpegang teguh dengan kata-kata suaminya ini. Dalam perjalanannya ternyata orang tuanya meninggal dunia. Dan si anak ini belum sempat mengunjungi orang tuanya karena suaminya belum datang. Apa yang terjadi? Setelah itu suaminya datang. Maka orang-orang pada mengunjingnya. Dan dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si wanita ini dan suaminya tidak mengunjungi orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Anak ini aslinya laporan ini mau apa namanya? Laporan bahwa ya ini wanita ini adalah ya laporannya mesti laporannya ini adalah wanita yang kurang ajar atau wanita yang tidak berbakti kepada orang tua, wanita yang tidak tahu adab. Itu. Ternyata apa kata Rasulullah? Orang tuanya, si ayah dan si anak perempuan, kedua-duanya masuk surga. Loh, kok begitu ya Rasul? Iya, karena ayahnya telah mendidik anak perempuannya itu taat kepada suami, dan itu menyebabkan sang ayah masuk surga karena sang ayah berhasil mendidik anaknya untuk taat kepada suaminya. Dan si anak perempuan masuk surga karena ketaatannya dia kepada suami. Kedua-duanya masuk surga. Kedua-duanya masuk surga. Ya. Apa yang menyebabkan wanita tersebut masuk surga? Karena taat kepada suaminya. Ya. Gimana kalau hari ini wanita-wanita sekarang hari ini kira-kira seperti itu? Ayo diintrospeksi. Tapi jangan mengkambing hitamkan istri atau wanita. Karena apa? Karena istri adalah merupakan cermin daripada suami. Dan anak merupakan cermin dari orang tua, dan murid cermin daripada seorang guru. Nah, ono anak yang ndablek mesti iku orang akan bilang iku anake sapa tah kok ndablek, dikaitkan be orang tua. Kalau anak itu kok bagus, ya toh, anak itu kok bagus, akhlaknya kok bagus, gini-gini, orang akan bilang iku anake sapa tah, terkait dengan orang tua. Begitu pula murid nek santri ndablek nggo juga gini, itu muridnya sapa tah kok ndablek, dikaitkan. Begitu pula kalau istri
itu baik, bagus, solihah, itu didikannya sapa ta? Didikannya siapa? Didikannya suami. Nah, kalau ada seorang istri yang mungkin kurang taat dengan suami, banyak membangkang dengan suami, suami juga harus introspeksi. Dosa apa yang kalian lakukan? Karena dosa seorang suami itu juga akan membawa dampak kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Gimana mau menuntut istrinya taat kepada suami, dia sendiri tidak taat kepada Allah? Bagaimana dia menuntut istri agar taat pada suami, istrinya sendiri tidak pernah diajari agama atau tidak pernah diajak ngaji? Introspeksi, seorang suami introspeksi, ajak ngaji, kenalkan agama, banyak diberi nasihat. Suami harus lemah lembut dengan istri. Nanti istri akan menjadi wanita yang salihah, yang taat kepada suami. Dan itu jalan masuk surganya seorang istri, yaitu selalu taat kepada suami. Ya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, para istri yang tercinta, para istri yang tersayang, ya, taatlah kalian kepada suami Anda, walaupun sesulit apapun, khususnya berkaitan dengan ketika diajak untuk berhubungan intim. Ya, seorang ibu, seorang istri kalau diajak hubungan intim, maaf ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Terus ngomongnya, kue kok cuma nafsu tok, ya toh? Wahai suami, kamu itu kok cuma nuruti nafsu tok. Lah memang, wong Allah yang bilang kok, memang suami itu nikah itu untuk menyalurkan nafsu, ya. Walladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Memang laki-laki memang disuruh menjaga nafsunya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budaknya, dan barang siapa yang mencari di luar itu haram, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Wong istri-istrinya sendiri kok, wong halal kok. Daripada selingkuh, daripada hapenan, chat-chatan dengan orang lain. Ini kadang-kadang itu yang membuat persoalan rumah tangga berantakan, nggak karuan itu. Sini suami, sini istri, masing-masing sibuk dengan benda ini. Ini setan gepeng, ya. Sini sibuk, chat-chatan masing-masing. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dekat di mata, jauh di hati. Yang jauh di mata, dekat di hati. Kedua-duanya sibuk, gini-gini. Anaknya datang juga nggak ngerti, disapa anaknya juga nggak denger, ada ngomongan kanan kiri juga nggak denger. Ternyata asik dengan orang lain. Ini juga selingkuh, tapi selingkuh pakai HP. Ya, gimana mau rumah tangga itu menjadi baik
Bagaimana rumah tangga itu menjadi tenang, tentram, mendapatkan rahmat Allah. Maka ibu-ibu turuti. Ibu-ibu nggak usah tersinggung. Memang Allah takdirkan, Allah ciptakan laki-laki itu gitu, nuruti nafsu untuk istrinya. Maka dalam suatu riwayat di Allah Rasulullah SAW mengingatkan, ya, idza da'a rajulu imra'atahu li hajatihi fal ta'ti walau kanat ala tanur. Wahai istri, kalau suamimu itu ngajak kamu untuk berhubungan intim, maka turuti. Meskipun kamu, wahai istri, sedang sibuk memasak di dapur, sedang sibuk, ya, harus dituruti. Sebaliknya, wahai laki-laki, kalau ada wanita jaluk duit, jaluk belanja, suami jangan tersinggung. Memang wanita memang diciptakan untuk itu, minta uang, minta belanja. Suami jangan tersinggung. Itu memang tabiatnya wanita, sudah disiapkan oleh Allah seperti itu. Kalau suami minta jatah, istri juga jangan tersinggung. Kok nuruti nafsu wae. Sebaliknya kalau si istri minta blonjone mas, nang pasar mas, entek mas, jok tersinggung. Sebagai suami memang itu kewajibannya laki-laki. Jadi kosong-kosong dalam satu hal. Suami minta jatah, loh, layani. Seorang istri minta belanja, layani. Jaluk apa, turuti. Pengen beli apa, pengen ini apa, turuti. Jangan tersinggung, ya. Kalau belum mampu bilang belum mampu. Kalau nggak ada duit bilang nggak ada duit. Tapi kalau ada duit jangan pelit. Jangan pelit sama istri. Dan jangan tersinggung dimintai duit, kok duit lagi. Jangan tersinggung. Ya. Begitu. Masya Allah. Ya, kemudian yang ketiga, seorang wanita soleha adalah yaitu wa in ghaba anha hafidhathu, yang selalu menjaga. Ya, menjaga di sini di hadis-hadis yang lain ada hafidhat li nafsiha, menjaga dirinya. Maksudnya adalah menjaga kehormatan. Di hadis yang lain menjaga apa? Hartanya, harta bendanya. Ya. Menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan itu bagaimana? Ketika suaminya tidak ada di rumah, maka seorang istri tidak boleh khianat, mengkhianati suaminya, ya. Kemudian tergoda dengan laki-laki yang lainnya. Karena seorang wanita ahli surga adalah yang selalu setia terhadap suaminya, setia, seia, sekata, sampai akhir hayatnya, sampai selama hayat masih dikandung badan, selalu membersamai suaminya. Ya. Wahai para istri, suamimu adalah orang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Anda. Maka pelihara dan jagalah dan syukuri. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya, kita tidak tahu, andaikan ya laki-laki lain, suami yang lain, ya, mungkin kita akan sengsara. Tapi ketika kita
yaitu mensyukuri nikmat Allah ini, kemudian kita setia, kita selalu menjaga kehormatan kita saat suami tidak ada di rumah, maka itulah ciri-ciri wanita yang terbaik, ya, yang tidak berkhianat terhadap suaminya, ya. Juga menjaga harta suami, ya, sesuai dengan keperluan, tidak menghambur-hamburkan yang hal itu dibenci oleh suaminya, haruslah selaras dengan suaminya, betul-betul amanah, ya, amanah. Maka dalam Al-Quran disinggung fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma hafidhallah. Orang wanita solihah adalah yang selalu qanitat, taat, dan hafidhat, menjaga kehormatan saat suami dalam keadaan tidak di rumah, dan juga menjaga harta bendanya. Saya kira cukup yang kami sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, kita break untuk adzan isya dulu. Nanti setelah itu kita buka beberapa pertanyaan dengan materi ciri-ciri wanita soleh ini atau yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an